Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Denny Tirta Pawana Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang terjadi di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dibuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, Pita tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh Davin. Ia sampai marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pit, Selamat siang, Pak. Pit, Bapak dengar katanya kamu tadi bertengkar sama Davin. Iya, Pak. Habisnya tadi kesal. Kesal kenapa, Pit? Soalnya Davin nyontek PR saya. Oh, sudah sering kayak gitunya. Setiap ada PR, dia selalu nyontek, Pak. Ya wajar sih ya kalau kamu marah. Terus tadi kamu ngapain aja sama Davin? Dia marah-marah aja, saya maki-maki, bahkan tidak sengaja saya mengobrolkan meja Davin. Duh, pemberani juga ya ternyata kamu. Tapi pasti ada alasan dong ya melakukan hal seperti itu. Ya iyalah, Pak. Kan saya udah capek-capek mengerjakan PR di rumah, Davin malah seenaknya nyontek. Ya wajar sih kalau kamu marah. Bapak juga menghargai ya tindakan kamu yang tidak sampai berlebihan, tidak sampai memukul secara fisik kepada Davin. Cuman ada yang ingin Bapak tanyakan nih, kira-kira tindakan kamu tadi memarahi Davin, kemudian sampai menggebrak meja, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Saling menghormati, betul. Nah, kira-kira menurut kamu saling menghormati itu penting atau tidak? Penting. Penting. Nah, kalau misalkan kamu merasa penting, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih sabar lagi. Ya, betul ya, kamu harus lebih bersabar. Nah, kamu bersedia memperbaiki keadaan ini? Bersedia. Caranya bagaimana? Saya akan meminta maaf kepada Davin dan kedepannya saya berusaha lebih sabar lagi. Seandainya kejadian itu terulang lagi, saya akan melaporkan kepada guru dan wali kelas. Oke, keren banget itu namanya anak Bapak. Oke, terima kasih Pita atas waktunya. Silakan bisa kembali ke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kasus 2. Saya menemukan seorang siswa yaitu Davin yang tertidur di kelas pada saat jam pelajaran saya. Dan ketika dikonfirmasi kepada temannya, ternyata Davin sudah tertidur dari jam pelajaran sebelumnya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Davin, Pak. Pin, pasti kamu tahu ya kenapa sampai dipanggil ke sini. Ya sudah tahu Pak. Kira-kira kenapa tuh, Pin? Karena tidur pas saat jam pelajaran. Tidur saat jam pelajaran. Ya. Kebetulan tadi kan pas Bapak masuk ya jam ketiga, Bapak lihat kamu tertidur. Terus ketika Bapak konfirmasi ke teman kamu, katanya kamu tidur dari jam pertama ya? Nah, kira-kira Bapak mau tanya nih, kamu tertidur di kelas itu kenapa? Kecapean atau gimana? Ya Pak, kecapean dan bosan juga. Bosan? Maksudnya bosan gimana? Bosan karena pelajarannya. Oh, jadi kurang menyenangkan gitu ya, kurang tertarik. Kayak Bapak ngerti, memang hal seperti ini wajar ya, tidak terjadi sama kamu saja, mungkin sama teman lain juga sering terjadi. Cuman tidur pada jam pelajaran itu apakah setelah ini dibenarkan? Tidak? Iya Pak. Tidak kan ya? Jadi kamu harus bisa mengatur waktu juga. Nah, kalau tidur jam pelajaran kan berarti sama saja dengan tidak menganggap guru ya, kurang sopan terhadap guru, tidak menghargai guru. Nah, yang mau menanyakan, memang kamu malam tidur jam berapa? Jam 11.30. 11.30. Emang ada apa, Pin? Kebetulan kemarin malam ada pengajian. Oh, ada pengajian. Bagus.
ya pengajian. Ya, Memang beresnya berapa pengajian? kalau pengajiannya jam 10-an Jam 10. Ya kalau Bapak dulu dari kamu sih ya, kalau untuk masalah kegiatannya tidak ada salahnya pengajian. Terus kan itu juga memang beresnya siang, karena pasti kan panitia juga tahu ya besok masuk jam sekolah, makanya nggak mungkin juga beres setengah 12 kan ya, pasti beres jam 10. Berarti di sini masalah bukan karena kamu ikut pengajian ya, masalahnya ada di diri kamu tidak bisa mengatur jadwal tidur kamu. Ya. Kalau misalkan tadi kan jam 10 ya beresnya, terus kan bisa sampai jam setengah 12 itu gimana ceritanya? Pak? karena tadi ada teman ngopi-ngopi Oh, di kumpul dulu gitu ya, ngopi-ngopi dulu. Kalau saran Bapak sih, kamu boleh ya kumpul ngopi, tapi lihat-lihat waktu Pin ya. Kalau misalkan kira-kira besok mau sekolah, ya kamu minta maaf saja temennya, jangan sampai ikut-ikutan. Mungkin kamu bisa kumpul kalau besoknya tidak sekolah, kayak malam Sabtu, malam Minggu, ya. Bukan jam bebas ya Pin ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi kamu juga bisa tenang ketika sekolah, tidak sampai ketiduran. Jadi kalau saran Bapak, lebih baik langsung pulang aja Pin ya. Kalau misalkan sudah pengajian dan besok ke sekolah, ya sebaiknya langsung pulang aja. Nah, Davin kan mengaku salah ya tadi tidur di jam pelajaran. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah Davin langgar? tertidur saat jam pelajaran. Tidur saat jam pelajaran. Nah, tahu nggak konsekuensinya seperti apa? Mengerjakan tugas yang diberikan terus ketika tertidur. Mengerjakan, menulis kembali apa yang tadi tertinggal yang ketika kamu tertidur. Sudah kamu laksanakan Pin? Nah, itu ya. Itu karena itu sudah jadi konsekuensi. Jadi tolong kamu kerjakan. Nanti kalau sudah beres, bisa kamu kasihkan ke Bapak, nanti Bapak kasih tahu ke guru kamu ya. Dan itu tolong kamu juga nanti minta maaf juga ya, karena sudah berlaku tidak sopan, tidak menghargai juga. Nah, mungkin saran Bapak nih untuk kedepannya, kalau nanti kamu ngerasa ngantuk, alangkah baiknya lebih baik kamu izin dulu ke kamar mandi, kemudian ambil air wudhu ya, biar fresh juga, dapat berkahnya juga ya, lumayan kan itu sebagai salah satu ibadah juga, selain bisa membuat fresh. Nah, tanpa malu sih ya, kamu tadi tertidur, kami majelis kamu tidur setengah 12, tapi bukan berarti Bapak membenarkan tindakan kamu ya. Kamu boleh saja ikut pengajian, tapi tadi kamu harus bisa mengatur waktu, jangan sampai tidurnya jadi kemalaman juga, apalagi kan itu cuma kumpul-kumpul ya, tidak bermanfaat gitu ya, kecuali kalau besoknya kamu libur itu boleh sih. Oke, Davin, mungkin itu ya yang bisa Bapak kasih saran ke kamu, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya, dan bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum. Ya, sama. Tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita dari kelas 8I. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Pak Denny dari kasus terjadi tadi. Pak Denny memberikan saran kepada saya supaya bisa mengendalikan dari rasa marah. Saya harus lebih sabar lagi, saling menghormati supaya terciptanya kelas yang kondusif. Terima kasih Pak Denny atas perhatiannya dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin dari kelas 8I. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Pak Denny karena tertidur di kelas, saya sadar bahwa kejadian ini tersebut tidak boleh dilakukan apapun alasannya. Karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai guru. Selain memberikan arahan dan masukan, Pak Denny juga memberikan solusi atas apa yang saya lakukan. Terima kasih Pak Denny atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, segera bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.